Wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna fulanah tasumun nahar wa taqumul lil. Pernah dikatakan, dilaporkan kepada Rasul, ada seorang acil, ibu-ibu perempuan itu intinya, tasumun nahar, yang senang rajin berpuasa di waktu siang. Jadi ibu-ibu ini ketujuh puasa. Wa taqumul lail, dan ibu-ibu ini tadi ketujuh sembahyang malam. Jadi sembahyang malam rajin, puasa rajin. Wa hiya sayyiatul khuluq tu'dhi jiranaha bilisani. Tapi sayang kelakuan ibu itu kada bagus. Maksudnya muntungnya itu bila bepandir selalu menyakiti tetangga. Bila mau bepandir, waduh, sakit hati kawan. Padas muntung, yang padas pada sahang lagi. Tapi rajin sidin puasa, rajin sidin sembahyang sunnah, tapi muntungnya tadi kau dijaga. Maka Nabi bersabda, ujar Nabi, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Ujar Nabi, tidak ada kebaikan pada orang itu, maka dia termasuk ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, su'ul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khal al asal. Dan dalam sebuah riwayat diriwayatkan Imam Hakim, Nabi bersabda, akhlak yang buruk itu merusak amal seperti cuka merusak madu. Coba pian beisi madu, tumpahi cuka, wah rusak madu itu. Maka begitulah akhlak yang baik apabila bertemu dengan amal yang baik bertemu dengan akhlak yang buruk. Ya tadi seperti sembahyang malam rajin, puasa sunnah rajin, tapi muntung sembarangan. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, innal abda la yablughu min su'il khuluq asfala darki jahannam. Sesungguhnya seorang hamba itu bisa mencapai kerak neraka dengan sebab akhlaknya yang buruk. Wah, naudzubillah min dzalik. Hati-hati itu. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, su'ul khuluq sayyi'atun la tanfa'u maha kathratul hasanat. Akhlak yang buruk itu adalah satu penyakit. Akhlak yang buruk itu adalah satu kejelekan, keburukan yang bahkan banyaknya perbuatan baik menjadi tidak bermanfaat dengan sebab akhlak yang buruk tadi. Jadi kayak tidak memiliki manfaat lagi. Acil misalnya bemasak sop sepanci ganal, ayamnya ayam kampung, maka kampung manar nang kada belistrik kada baru lagi jujur kampung manar ayam kampung. Embah itu hintalunya hintalu itik nang dalamnya kuning tuh gurana dalamnya oren. Embah itu apalagi cil, daun sopnya impor mulai Brazil misalnya. Ya kurang apa itu, kompornya memasaki nang larang harga kompornya, kawa diatur panasnya, pokoknya harat tadi bang bisa. Maharunya tuh apa misalnya nang larang, pokoknya semuanya bahannya nang bagus, petsinnya mulai Cina, tangan petsinnya itu nukar mulai Cina, semuaan harat tak bisa. Mbah Tuntung banyu sopnya itu dibacakan Yasin pulang. Apa berkah aduh bener pokoknya baru tadi bang nang kayak banyu tawar juga. Sakalinya pas hendak makanan gugur tahi cacak ke dalam sop teh, tak tahi cacak gugur nang baal tuh, nang basah tuh gugur. Atau tikus tuh gugur. Tapi mbah tuh cabur tikus tadi buka pulang kadang-kadang di situnya umpat berandam aja. Mbah tuh naik pulang bukahinya. Kira-kira temakan lah yang daun anu sop tadi. Tapi kan tikusnya sekedar cabur aja, mbah tuh langsung bukahinya. Temakan lah kira-kira.
kada makan. Kada usah tikusnya, tahinya aja sebuting. Nah kaya itulah juga nang nikmat tadi menjadi hilang kenikmatannya gara-gara nang sebuting tadi. Tahi cacak tuh apa ada sutil halusnya tahi cacak. Apalagi menggugurnya di gangan rawon misalnya. Samun kan tapi kelihatannya. Cuma ya itu tadi, lamun inya tercabur maka rusak segala-galanya. Nangka itu cuka tuh merusak madu. Nangkaya itulah amal buruk merusak amal baik. Artinya akhlak buruk tuh nah. Makanya ujar ulama, ketimbang banyak amal tapi akhlak buruk, lebih baik kada banyak amal tapi akhlak baik. Kada banyak amal tuh bukan kada beramal lah. Kada banyak amal bukan kada beramal, beramal yang wajib tetap digawe. Cuma tidak memberatkan diri dengan perkara-perkara yang kalau pengnya harus duha aja 8, kemudian witirnya 11, kemudian rawatib dan semua akadah, ghair muakadah digawe semua. Kemudian antara maghrib isanya sembahyang awabin, habis isanya sembahyang tasbih, setiap harinya puasa, tapi sifatnya kada bagus, misalnya gitu. Maka tentu lebih baik inya dengan akhlaknya yang baik meskipun amalnya tidak terlalu diporsir, bukan kada beramal lah. Artinya jakanya berduha juga 4 rakaat misalnya. Kalau nyoba witir juga 11 rakaat. Misalnya pun inya ba'diyah digawinya yang muakkad saja. Kalaupun puasa 3 hari setiap bulan. Tetapi akhlaknya baik. Maka akhlak baik itu justru yang akan memberatkan timbangan amal sesuai hadis Nabi. Menjadikan amalnya timbang berat. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik hasanatun adalah sebuah kebaikan. La tadurru ma'aha kasratus sayyiat, yang mana amal buruk tidak akan membahayakan orang yang berakhlak baik pulang. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan dikatakan dalam sebuah hadis dari Nabi, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatus sha'ibil qaim. Bahwa derajat orang berpuasa dan itu dicapai oleh akhlak yang baik, dan akhlak yang baik itu dikatakan juga seperti kita berbakti lawan kuitan, itu termasuk daripada akhlak baik yang terbaik. Bakti lawan kuitan itu termasuk diantara akhlak baik yang menempati posisi teratas. Maka berbakti ke kuitan ini yang merupakan bagian dari akhlak baik itu dikatakan haddamun lidzunub, bahkan dikatakan haddamun lil kabair. Itu meruntuhkan dosa besar, runtuh dosa besar itu. Dan lagi pula Nabi bersabda bahwa kedudukan surga yang tertinggi itu disiapkan bagi orang yang akhlaknya baik. Wa ana za'imun bibaitin fi rabadil jannah, aku menjamin rumah di pinggir surga, liman tarakal mira walau kana muhiqqa, bagi orang yang meninggalkan debat. Kemudian yang di tengah, yang fi wasdil jannah, di tengah surga itu bagi orang yang dikatakan apa, liman tarakal kadzib walau kana maziha, orang yang meninggalkan dusta meskipun bercanda. Yang terakhir yang paling tinggi fi a'lal jannah, di surga tertinggi itu liman hasuna khuluquh, bagi orang yang baik akhlaknya.